Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dalam Islam, hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Hujan juga merupakan bentuk keseimbangan alam yang diciptakan Allah. Hujan adalah salah satu karunia Allah yang sangat ditunggu saat musim kemarau. Hujan ini terjadi karena proses kondensasi antara uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat yang kemudian jatuh tiba di daratan. Dengan adanya hujan ini mampu untuk menyejukkan bumi. Air merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Air adalah kebutuhan seluruh makhluk di bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Karena itu, ketika hujan turun, umat Islam harus menyambutnya dengan penuh keberkahan dan rasa syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hujan adalah rahmat yang diperlukan bagi seluruh makhluk. Ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hujan. Bahkan proses turunnya hujan dan keutamaan dari hujan pun dijelaskan secara terperinci. Al-Quran melalui ayat-ayatnya dalam beberapa surat menjelaskan tentang hujan. Tak kurang dari 55 kali kata hujan diulang dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa momen turunnya hujan menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm meriwayatkan hadits dengan sanad mursal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah oleh kalian doa yang dikabulkan di saat kedua pasukan bertemu di jalan Allah, ketika sholat dikamahkan, dan ketika hujan turun." Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Proses pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci utama proses hidrologi agar berjalan secara terus-menerus. Secara alami, siklus ini terjadi berulang. Proses terjadinya hujan ini dipaparkan oleh para ahli, namun sejatinya proses ini sudah tercantum dan dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, saat penduduk bumi belum mengenal proses terjadinya hujan. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama untuk para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Namun, sebagian orang ketika hujan datang akan mengeluh karena menghalangi pekerjaan di luar rumah, disaring dari berbagai sumber. Berikut ini sejumlah hikmah dan manfaat hujan dalam pandangan Islam. 1. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu cukup bagi makhluknya. Hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluknya. Dalam surat As-Zuhruf ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur." 2. Dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan manusia itu sendiri. 3. Hujan adalah berkah. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Quran Surah Kahf ayat 9. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmatnya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya. 4. Sebagai alat bersuci hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu, dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal 11. 5. Sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadits dikatakan,
bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul mendung. Jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana riwayat yang dinukilkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun, namun berbeda halnya dengan engkau. Jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Beliau pun bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab, dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin. Setelah itu, kaum tersebut, yaitu kaum Ad, ketika melihat azab, mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa hujan bisa bermakna bahwa kita harus selalu takut dan memohon perlindungan Allah dari murkanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman lewat ayat-ayat Al-Quran secara detail. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan. 1. Surat An-Nahl ayat 10. Artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. 2. Surat Ar-Rum ayat 48. Artinya, Allah lah yang mengirim angin, lalu ia angin menggerakkan awan. Kemudian dia Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Quran Surah Ar-Rum ayat 48. 3. Surat An-Nur ayat 43. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 43. 4. Surat As-Zuhruf ayat 11. Artinya, yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu, kami menghidupkan negeri yang mati tandus, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. 5. Surat Al-Hijr ayat 22. Artinya, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, maka kami menurunkan hujan dari langit, lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 22. 6. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Artinya, dia telah menurunkan air dari langit, lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Arus itu membawa buih yang mengambang dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batin. Buih akan hilang tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 17. 7. Surat Al-Mu'minun ayat 18. Artinya, kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. 8. Surat Al-Qamar ayat 11-12. Artinya, lalu kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air, maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Quran Surah Al-Qamar ayat 11-12. 9. Surat Al-Ahqaf ayat 24. Artinya, maka ketika melihat asap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka,
Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, bukan, tetapi itu asap yang kamu minta, agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung asap yang sangat pede. Quran Surah Al-A'qaf ayat 24. 10. Al-A'raf ayat 57. Artinya, dialah yang mendatangkan angin, sebagai kabar gembira, yang mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati, agar kamu selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Hadis tentang hujan. Peristiwa hujan juga pernah beberapa kali disebutkan dalam hadits. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hujan adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikisahkan Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu anhu, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat subuh di Hudaybiyah setelah malamnya turun hujan. Usai sholat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya kepada para jamaah dan bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rob kalian? Para jamaah kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Allah berfirman pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan, dua di atas, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan, yang mengatakan mutirna binaukat zawakatza kita diberi hujan, karena sebab bintang ini dan ini, maka dia kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits lain terkait hujan berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadits ini, curah hujan disebutkan sama tiap tahunnya. Tidak ada tahun yang lebih sedikit curah hujannya daripada tahun yang lain. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.